Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahmi dari Bara TV, Banten Raya TV. Selamat datang Bapak Haji Iskandar, SAG Ensos. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, saya dalam kondisi sehat walafiat. Baik. Kita mau bincang sedikit nih Pak. Kira-kira boleh tahu nggak profil Bapak tuh selama menjadi Dewan tuh apa aja? Ya, perkenalkan saya Iskandar, tinggal di Polres Gagan, RT 03 RT 3, Batu Jaga, Kota Tangerang. Kebetulan saya 27 tahun di Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah saya juga sudah 5 periode di DPRD Kota Tangerang, 15 tahun, dan ini memasuki tahun kedua, periode kedua di DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah, dengan dukungan masyarakat, dengan izin yang maha kuasa, saya hari ini masih menduduki sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Banten. Demikian. Kira-kira Bapak dulu tuh bertahap langsung jadi Dewan Provinsi Banten atau sebelumnya kota dulu? Ya, tidak. Saya sebenarnya mencalonkan ini jadi caleg sudah 6 kali. Gagal sekali di tahun 1997. 1999 saya berhasil, 2004 saya berhasil, 2009 saya berhasil, dan seterusnya sampai 2019. Jadi saya mencoba 3 periode di kota, alhamdulillah, dan sekarang di provinsi 2 periode. Saya pernah mencalonkan wakil wali kota di 2013, Kota Tangerang sebagai wakil wali kota berdampingan dengan Dr. Hari Buyazen yang juga kebetulan sebagai sekda pada saat itu, tapi hasilnya memang kami belum beruntung untuk memenangkan pilkada di 2013. Oh baik. Kira-kira apa Pak perbedaan dari anggota Dewan Kota dan tingkat provinsi itu? Apa Pak perbedaannya? Ya, sebenarnya anggota Dewan itu baik tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dengan tingkat pusat itu sama saja karena Dewan itu mempunyai 3 fungsi ya. Fungsi kontroling, pengawasan, kemudian fungsi legislasi, membuat undang-undang, dan fungsi budgeting, membuat anggaran. Jadi walaupun dia duduk di kota, di kabupaten, di provinsi, ataupun di pusat, tetap tugasnya hanya itu. Namun memang kalau di kota itu komisi-komisinya, kalau tidak salah ada 4, kalau di provinsi ada 5. Nah di pusat ini cukup lebih banyak ya, karena jumlah di kami waktu di Kota Tangerang itu jumlahnya 50, sementara di Provinsi Banten jumlahnya 85, dan di pusat jumlahnya 565 ya, jadi cukup banyak ya. Itu tentunya disesuaikan dengan jumlah penduduk kota. Kalau kotanya, sebuah kota jumlah penduduknya di bawah 1 juta, dia otomatis jumlahnya kurang dari 50. Demikian juga di tingkat provinsi yang jumlahnya penduduknya lebih banyak, maka di jumlah pemilihnya lebih banyak, maka otomatis jumlah kursinya juga lebih banyak. Nah, demikian juga DPR RI. Demikian. Oh baik. Kira-kira Bapak ada niat untuk naik ke RI atau bagaimana Pak? Selama ini support dari masyarakat yang saya dari lapangan ya, dari hari ke hari memang, karena saya sudah 5 periode dan saya sudah 27 tahun di partai politik, memang banyak sekali, cukup banyak yang mendorong saya untuk maju menjadi anggota, menjadi caleg ya DPR RI untuk pemilu 2024 dari dapil Banten 3. Nah, Banten 3 ini adalah mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang memperebutkan 10 kursi ya. 10 kursi, kalaulah misalnya peserta pemilunya jumlahnya misalnya 10 partai, maka dia harus mengusung 10 calon. Berarti kalau 10 partai berarti berarti ada 100. Berarti nanti yang berkesempatan ke Senayan 10, yang tidak kesempatan jumlahnya 90. Tapi kalau nanti partai lebih dari 10, otomatis jumlah persaingan semakin ketat dan secara kuantitatif juga lebih besar. Bahkan peluangnya itu lebih kecil karena jumlah partainya lebih banyak dan sebagainya. Oh baik, tadi menyinggung dalam persaingan Pak ya, Ya.
dunia pencalekan mungkin lah ya, itu adakah kriteria dari bidang lain gitu untuk mencalekan, boleh atau tidak kira-kira? Kalau sebenarnya kalau seseorang itu menjadi caleg itu boleh. Pertama dia syaratnya dia ijazah SMA ya. Kedua dia punya keanggotaan partai politik ya. Nah, kemudian dari situlah kemudian pimpinan partai mengelola ya, apakah orang ini layak menjadi caleg atau orang ini tidak layak menjadi caleg. Tentunya dilihat dari senioritasnya, dilihat dari popularitasnya, dilihat dari elektabilitasnya, dari masa yang dimiliki, kemudian dari jaringan dan tim sukses dan sebagainya, dan juga pendanaan yang disiapkan. Nah, jadi pimpinan partai siapapun, bagaimanapun, tentu sangat selektif ya, dan ada kriteria tertentu untuk bisa mencalonkan. Kalau dia dari PNS dia nggak boleh nyalon karena dia non PNS. Kalau dari yang jelas kalau dia PNS dia harus mundur kalau ingin mencalonkan. Begitu. Baik, untuk keterwakilan perempuan apakah masih 30% atau bagaimana Pak? Ya, undang-undang yang saat ini masih mewajibkan ya 30% jumlah caleg dari semua partai politik ya. Bahkan dalam susunan kepengurusan saja itu wajib pengurus itu harus jumlahnya 30%. Contohnya kami ya 35 pengurus DPW P3 Provinsi Banten itu jumlahnya ada 35, maka dia harus 30% dari unsur wanita. Nah, jumlah sekian lah ya. Nah, di DPC P3 tingkat kota itu jumlahnya 25. Nah, dari 25 itu 30% harus wanita. Kalau tidak ada wanitanya 30%, maka itu nanti akan ada temuan oleh pihak KPUD atau Bawaslu atau Panwaslu, dan dia tidak boleh menjadi peserta pemilu karena unsur keterwakilan 30% tidak terpenuhi. Terus kalau misalnya dari keterwakilan perempuan itu masihkah 30% saat ini Pak? Ya, setahu saya undang-undang pemilu saat ini masih 30%. Bahkan 30% kepengurusan partai politik semuanya, semua partai politik, dan juga 30% wajib dari pencalekan, baik tingkat pusat, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau tidak 30% keterwakilan wanita, otomatis partai tertentu itu bisa dicoret. Kalau kepengurusannya tidak mencapai 30%, juga dicoret, dan ini pasti ada temuan. Dan sistem kepengurusan kita kan langsung connect ke Mendagri, ke KPUD, ke KPU Provinsi, KPU RI. Nanti di situ akan ketahuan bahwa ada partai tertentu yang tidak mencapai 30% keterwakilan wanita. Nah inilah negara kita, pemerintah kita betul-betul ya memperhatikan eksistensi dan keberadaan wanita untuk mampu mengeksistensikan kepribadiannya, bahwa perempuan adalah sosok yang tidak bisa diremehkan dalam politik. Baik. Jadi kalau perempuan saat ini masih tetap memakai undang-undang. Ya, masuk undang-undang pemilu. 30%. Dan ada juga keterwakilan dari laki-laki. Nah, kira-kira ada nggak Pak dari milenial yang ikut setelah partai? Nah, milenial ini kan jumlah pemilu yang banyak ya. Jadi kalau partai politik itu mampu merekrut keputusan dari kalangan milenial dan mampu meyakinkan dan mengumpulkan dan mendata jumlah milenial ini, maka dipastikan partai itu akan mendapatkan simpati dari kalangan milenial. Dan kalangan milenial itu adalah kalangan yang tumbuh berkembang gitu. Jadi kalau yang tua itu sudah lewat masanya, misalnya, nah ini yang milenial yang nomor SMA pas umur 17 sudah milih, yang umur 16 sudah bisa milih. Jadi itu jumlahnya banyak sekali. Maka milenial adalah komunitas para tokoh-tokoh pemuda, ya anak-anak muda yang harus direkrut. Gitu. Apalagi dunia mereka adalah dunia digital ya, menguasai medsos, menguasai Facebook, Instagram, dan media-media lainnya. Nah, kalau mereka
komunitas mereka menguasai media dan mereka bagian dari tim sukses kita, otomatis mereka akan menjadi kekuatan tersendiri dan tentunya akan membackup kekuatan partai tertentu yang didukungnya. Oh baik, jadi kalau misalnya dari pihak milenial atau keterwakilan milenial dan mungkin yang sudah lebih jam terbangnya banyak, itu cara kolaborasinya seperti apa tuh Pak? Antara milenial sama yang udah lebih pengalaman senior? Ya tentunya yang kalangan milenial itu juga harus banyak belajar dari yang sudah tua-tua ya, yang sudah berpengalaman. Tapi yang sudah tua-tua juga tentunya mereka harus betul-betul juga banyak belajar juga dari yang muda-muda. Karena kayak saya ini umur 50 lebih gitu, dari urusan yang digital ya, medsos kita banyak nggak tahu. Nah, kita juga perlu belajar dari mereka. Jadi kalangan orang tua dan kalangan milenial satu sama lainnya harus mengisi dalam satu hal, dalam satu pergerakan politik, sehingga betul-betul suara partainya yang betul-betul signifikan. Jadi milenial banyak konsultasi pada kalangan orang tua. Kalangan orang tua juga harus banyak juga ya sekali-sekali bertanya kepada anak muda bagaimana kemudian bisa mengetahui tentang perkembangan digital, tentang medsos. Karena jangankan anak kuliah, anak SMP, SD saya juga paham betul tentang Instagram, tentang Facebook, tentang semuanya. Lalu di partai politik, Partai Persatuan Pembangunan. Ya, saya pernah di Partai Persatuan Pembangunan, makanya saya hari ini mohon maaf nanti dikap lah ya. Jadi ya saya pakai logo Partai Persatuan Pembangunan. Ya baik. Di beberapa partai, tentunya dari Partai Persatuan Pembangunan, generasi milenial ikut serta. Lalu gimana Pak, kalau masih generasi milenial tetapi belum melek politik itu, apa tanggapan Bapak sebagai relawan? Ya, Partai Persatuan Pembangunan adalah partai yang sangat lama ya berdiri, dan generasi yang lama mereka sudah ada yang almarhum ya, dan ketiga di bawah pembinaan Pak Soeharto Monoarfa dan Pak Anwar Ibrahim saat ini hasil muktamar ke-9 di Makassar kemarin, kurang lebih 1 tahun yang lalu, betul-betul memperhatikan kalangan milenial. Bahkan di DPP itu pengusaha milenial hampir 50%. Kita pun di DPP hampir 35-40%. Demikian juga di DPC. Nah, karena terus terang saja, kembali lagi milenial adalah komunitas bergerakan yang sangat banyak dan mereka punya sangat potensial. Nah, kalau mereka belum memahami dunia politik, ini kan dunia politik ini kan dunia yang belum tentu semua orang mencintai, ya. Tidak semua orang senang dengan dunia politik. Nah, bagi kalangan milenial, makanya sosialisasi pengenalan partai politik apapun itu harus terus ditanamkan di tengah-tengah masyarakat, baik semua komunitas, ya, semua, termasuk komunitas pemuda. Saya yakin kalau pemuda sering diberikan pandangan, pengertian, sosialisasi, seminar, diskusi, bahwa negara ini dibentuk oleh kekuatan partai politik. Ya. Seseorang yang menjadi wali kota ya melalui kendaraan partai politik. Seseorang yang menjadi gubernur juga menggunakan kendaraan politik sampai selanjutnya. Jadi partai politik ini adalah sebuah organisasi kepartaian yang sangat penting untuk membangun sebuah negara yang kuat, yang hebat, yang demokratis, ya. Karena ya tentu juga negara membutuhkan hukum yang kuat dan membutuhkan keadilan, kebersamaan, kemudian kemakmuran dan semuanya. Baik. Untuk saat ini Bapak selama menjabat sebagai anggota Dewan sudah kurang lebih 4 periode. 5 periode. 5 periode. Semoga 6 periode ya Pak ya. Mudah-mudahan kembali kepada rakyat. Baik. Saat itu ada batas umur nggak Pak untuk tidak boleh menjabat atau bagaimana? Kalau di PNS itu kan ada batasan waktu ya, batasan umur. Misalnya kalau kepala sekolah itu umurnya 60 tahun kan. Kalau setahu saya ini maaf di guru besar itu 75 kalau dia dosen. Kalau kepala dinas 60. Tapi kalau dia dia kepala kantor dalam sebuah institusi pemerintahan, dia umurnya 58 ya. Nah di partai politik itu tidak ada batasan umur.
Kalau dia umurnya 75-80 tapi masih kuat, masih sehat, punya dana, partai politik mendukung, ya partai politik mendukung, silakan. Ya, kalau kita lihat coba para anggota parlemen di Amerika itu banyak sekali umur mereka di atas 60-70 tahun. Nah, jadi saat ini saya belum pernah mendengar atau aturan-aturan yang mengatur tentang batasan umur ya. Jadi, nah, cuma memang kalau minimal ini caleg itu umurnya minimal 21 tahun. Jadi kalau belum 21 tahun dia tidak boleh mencalek. Nah, tapi kalau batas maksimal itu tidak ada. Ya. Baik, kalau untuk Bapak selama menjabat ini, kira-kira kinerja Bapak apa aja tuh karya-karya Bapak mungkin contohnya? Ya, kalau ya kerja nyata dia waktu adalah kerja nyata politik kolegial. Ya. Misalnya semua infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kota atau kabupaten atau pemerintah provinsi itu bagian dari hasil karya DPRD. Misalnya ada kegiatan pembangunan jalan dengan 5 sekian miliar. Nah itu harus melalui proses demokrasi, proses pansus, proses badan anggaran ditetapnya. Nah setelah diketok maka dananya itu boleh dipakai oleh pemerintah untuk membangun jalan setapak, jalan lingkungan, drainase, jembatan, penyeberangan orang. Nah itulah hasil karyanya. Kemudian kita ada perda tentang fasilitasi pondok pesantren. Ya. Artinya pondok pesantren di Provinsi Banten betul-betul harus diperhatikan oleh negara, ya. Jalannya, lingkungannya, penerangannya dan semuanya. Nah, kewajiban siapa itu adalah kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi. Tapi untuk membiayai memfasilitasi sebuah pondok pesantren itu berawal dari sebuah perda, peraturan daerah. Nah, perda itulah kemudian hasil karya dewan. Tapi sifatnya tidak individu, tapi dewan itu ya kayak kami nih di Banten jumlahnya 85, maka 85 itu hasil karya anggota dewan semuanya. Kemudian kaitan anggaran misalnya, anggaran satu kota dan kabupaten dan provinsi jumlahnya sekian puluh miliar, nah, itu juga hasil kerja dewan, ya, karena mencoba bertanya kepada eksekutif terkait dengan pendapatan daerah, terkait dengan retribusi daerah. Lalu kita juga menunggu kepastian dari AU, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ya. Nah, lalu kita bahas, lalu kita paripurnakan. Ketok-ketok jumlahnya sekian puluh miliar. Nah itu adalah bagian dari hasil karya anggota dewan. Begitu. Tapi kalau eksekutornya, eksekutif yang melaksanakan pembangunan jalan setapak, pembangunan puskesmas, pembangunan kelurahan, pembangunan kecamatan, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan MCK dan sebagainya. Nah, itu yang mengerjakan adalah eksekutif. Tapi perdanya yang buat adalah kita. Nah, itulah bentuk hasil kerja kami, ya, saya atau kami selaku anggota dewan yang kami laksanakan selama ini. Oh, baik. Bapak kalau di anggota dewan bagian komisi apa? Nah, hari ini saya di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten membidangi kesehatan, pendidikan, bencana alam, kemudian terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian terkait dengan keluarga berencana dan lain-lain. Bidangnya bidang keslah. Itu ada nggak hal yang krusial mungkin Bapak lebih favorit gitu? Ada nggak? Yang krusial sebenarnya tidak ada sih. Yang penting kalau ada sebuah kegiatan, ada sebuah program, ya kalau yang tidak benar kita benarkan, kalau yang bolong-bolong kita tutupi, ya. Kalau ada yang krusial kita coba terus bersinergi dengan pemerintah, sehingga roda perjalanan pemerintahan provinsi itu berjalan baik. Bukan kalau diupayakan, ya, antara eksekutif legislatif itu berjalan secara sinergi untuk membangun satu provinsi yang kuat, yang hebat, yang dinamis. Lalu beberapa kegiatan partai Pak, apakah sudah dijalankan? Bagaimana tuh Pak proses kemarin di acara mungkin Muktamar, Muswil, Musjak atau Musancak? Ya, jadi dalam berorganisasi di politik, termasuk di partai kami, partai Persatuan Pembangunan, reorganisasi itu hal yang wajib, ya. Pada tingkat pusat kita namanya Muktamar, pada tingkat wilayah provinsi kita namanya Muswil, pada tingkat kota kabupaten namanya Musjak, pada tingkat kecamatan Musancak, pada tingkat kelurahan yang berikir nama kita adalah
musyawarah nanti. Oh, itu yang akan datang ya? Ya, jadi pertama sudah selesai, musul selesai, muscap sudah selesai. Nah, ini musancap kita dalam proses penyelesaian. Nah, kita upayakan April Mei itu se-Indonesia sudah selesai pembebasan bangunan. Nah, itu adalah bentuk proses regenerasi, reorganisasi, dan disitulah kemudian kita menentukan pemimpin-pemimpin kita pada tingkat pusat siapa, provinsi siapa, kabupaten, kota, dan tingkat kecamatan dan tingkat ranting. Dan itu wajib harus harus terjadi. Ya. Nah, boleh tidak terjadi, harus terus berorganisasi, reorganisasi. Nah, untuk itu di dalam itu apakah ada reshuffle atau bagaimana Pak? Ada batas mungkin berapa tahun? Untuk sebenarnya memang idealnya untuk pengurusan itu pada semua tingkatan itu idealnya 2 periode ya, 2 periode. Misalnya kayak saya kalau bisa ketua DPC 2 kali, kalau misalnya DPC 2 kali, jadi 2 kali. Ya. Nah kalau dia ketua PAC 2 kali, ketua DPC 2 kali, ketua museum 2 kali, ya, sampai sepusat. Jadi kalau dia aktif di umur 20 tahun, nanti kalau pada tingkat pusat dia umur kurang lebih 55-60 tahun. Nah itu regenerasinya bagus sekali. Kurang lebihnya hanya 2 periode? Ya, 2 periode idealnya. Walaupun ada yang lebih dari itu. Itu gimana Pak kalau di masalah? Ya lebih itu tidak ada masalah selagi dikehendaki oleh pucuk pimpinan. Apalagi dia bisa 3 kali kalau perolehan kursinya lebih besar. Perolehan kursinya bertambah besar, suara partainya tambah. Misalnya pada saat dia memimpin P3 awalnya 5, pas dia memimpin periode kedua P3 bisa dapat 15. Nah itu bisa dipertahankan menjadi 3 periode karena dia punya kelebihan yang luar biasa. Lalu adakah Pak program kerja yang berubah karena kan udah ganti pemimpin, ganti kebijakan atau bagaimana Pak? Ya, setiap pemimpin itu punya pengetahuan beda-beda, punya pengalaman yang beda-beda, punya strategi yang berbeda-beda. Tentunya juga mempengaruhi tentang program kegiatan yang dilakukan berbeda-beda. Ya. Memang kalau tokoh partai dia sosoknya lebih kental pada agama, mungkin kebalnya banyak kepada keagamaan. Tapi kalau dia tokoh ketua umum ya, yang lebih milenial, dia tentu lebih banyak pada program dan kegiatan milenial. Tapi sekali lagi bahwa kegiatan dan program partai ya, itu adalah kerja kolektif kolegial. Artinya semua akan dilakukan oleh partai, maka itu harus dimusyawarahkan, harus dibicarakan, harus di planning, harus di planning apa nih yang kita harus lakukan selama 1 tahun ke depan. Meskipun dia berangkat dari bidangnya masing-masing ya, Pak, yang ya. dari kayak agama gitu ya. Ya, kita di partai politik bidangnya beda-beda. Ada bidang penanggulangan bencana, ada bidang hukum dan HAM, ada bidang pemberdayaan anak dan perempuan dan anak, ada pemberdayaan, ada bidang pengamanan aset, ada bidang macam-macam, banyak sekali. Nah itu program itu dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing. Nah kalau saya sebagai status P3 Provinsi Banten, maka bidang saya adalah menata tentang keorganisasian, kesekretariatan, perkantoran, dan sebagainya. Oh, baik. Terus gimana Pak, untuk menyatukan contoh maksudnya tuh bidang itu lebih kepada mungkin jurusan ya, berangkat dari background mereka masing-masing, bersatu berkumpul di partai itu bagaimana? Ada pengusaha, ada dari akademisi, itu bagaimana Pak? Nah itu memang tidak gampang, karena di dalam partai politik itu memang ada yang tokoh agama, ada insinyur, ada pengacara, ada bidan, ada perawat, ada dokter, ada backgroundnya dia pemborong, ada semuanya. Nah itu, maka setelah misalnya museum selesai, maka itu perlu ada yang upgrading ya. Upgrade dari pengurus yang 35 itu diberikan pembekalan tentang apa itu organisasi, apa itu partai politik. Kenapa saya di bidang ini, apa yang harus saya kerjakan, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah upgrading, mereka belum rakerwil ya, rapat kerja wilayah. Nah, di situ hari bagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi kalau organisasi itu di bawah komando ketua staris, dan mereka sepakat, ya, tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada sesuatu yang sulit untuk menjalankan program kegiatan partai politik, di mana saja, kapan saja, oleh partai yang mana juga.
termasuk Partai Persatuan Pembangunan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah sejauh mana Pak persiapan pemilu 2024? Ya, pemilu 2024 kan sebentar lagi ya, pemilu presiden dan pemilu legislatif di bulan Februari, pemilu pilkada itu November 2024. Tentu ya P3 kita terus ya, sekarang organisasi sudah selesai, kita akan mempersiapkan verifikasi administrasi partai, kita juga sedang menatap tentang keanggotaan, lalu kita juga akan mengadakan workshop politik untuk para caleg-caleg, sehingga mereka punya bahan, punya kemampuan, dan mereka punya gambaran bagaimana mereka menghadapi pemilu 2024. Karena pengetahuan saya selama 6 kali saya jadi caleg, memang seorang caleg itu harus betul-betul kuat mental, harus sabar, harus bisa membaca situasi, bisa membaca situasi kondisi lawan di internal, bisa juga membaca kekuatan dan kelemahan lawan di luar partai kita sendiri. Lalu kita juga bisa membaca mana masyarakat yang mendukung kita, mana masyarakat yang tidak mendukung kita, dan mana masyarakat yang kemungkinan masih bisa kita rekrut. Ya. Tentunya semuanya dalam manajemen yang baik, dengan penghitungan yang matang dan sebagainya. Jadi kita sebelum bertanding sudah kita prediksi apakah kita ini bisa memenangkan pertandingan atau tidak. Nah itu kembali pada diri kita semuanya. Baik, untuk pemilu gabungan itu kan nanti akan ada presidennya kan? Ya. Ya, pemilu caleg juga untuk legislatif. Dan itu apakah nggak bentrok gitu loh Pak? Kayaknya dulu sebelum periode sebelumnya nggak pernah dicampur ya Pak, ya kira-kira ya? Nggak, sama saja. Dulu juga dicampur, cuma ini serentak ya, se-Indonesia. Iya, tahunnya sama, bulannya sama. Iya, maksudnya kayaknya periode mungkin 2000 ke bawah ya, 2010 ke bawah mungkin ya. Kayaknya serentak itu baru 2019 kemarin ya Pak? Iya. Itu ada nggak cocok atau lebih Ya, gimana? dengan pemilu yang serentak ini tentunya ada plus minusnya ya. Pertama, kalau serentak kan ada minimalisir antara APBN, APBD, provinsi kota. Dengan serentak ini kan juga lebih simpel dari semua sisi. Tapi memang dengan pemilu serentak ini tentu juga ada efek-efek negatif ya, yang sesungguhnya itu bisa diminimalisir bila semua pihak mampu bekerja sama dengan baik. Mampu ya partai bekerja dengan partainya, petugas pemilu juga bekerja dengan tugas dan fungsinya. Insya Allah bisa diminimalisir, walaupun pasti ada juga kekurangan-kekurangan. Baik, kalau misalnya 2024 mendatang ada pemilihan serentak lagi dengan presiden, misalnya katakanlah ada dua calon dari presiden, itu apakah harus partai mengikuti calon satu dan calon dua itu harus jumlahnya sama dalam partai tersebut atau gimana? Koalisi ya? Iya kan, kalau parliamentary threshold itu kan 20% ya, 20%. Ya, jadi kalau partai politik di parlemen belum mencapai 20%, ya dia tidak bisa mengusulkan presiden. Tapi kan sekarang beberapa tokoh-tokoh sedang melakukan judicial review ya, terkait dengan 20% suara partai politik. Karena bahwa presiden boleh diusung oleh partai manapun dari 0% misalnya. Nah ini sekarang masih terus bergulir wacana-wacana itu. Tapi undang-undang sudah mengatur bahwa calon presiden itu harus 20%. Lalu cara menggandeng calon capres itu ya sama partai itu gimana Pak? Partai yang diundang atau memang bagaimana Pak kira-kira untuk koalisinya ya? Ya itu dinamis saja, bisa saja calon presiden mendekati partai politik, bisa saja partai politik mendekati calon presiden. Yang penting saling menguatkan, saling mendukung ya, dan saling menguntungkan ya. Baik, untuk di partai politik Bapak sendiri, bagaimana Pak pergerakan badan otonom Bapak itu seperti GPK, AMK, GFPI atau bagaimana? Ya, di Partai Persatuan Pembangunan kita punya badan otonom, ada Gerakan Pemuda Kalbar, ada Angkatan Muda Kalbar, ada GMPI, ada Wanita Persatuan. Sekarang dengan Ketua Umum Pak Soeharto Monoarfa dan Pak Arwani Tomanfi, alhamdulillah bandung-bandung kita berjalan baik. Ya. Mereka punya program sendiri, mereka punya kegiatan sendiri. Mereka juga betul-betul disupport oleh DPP pada tingkat DPP atau AMK, atau DPK AMK tingkat provinsi juga disupport. Nah, kita
P3 sangat beruntung ya punya badan otonom Banom ya dari GTK, MK, GMI, WPP dan sebagainya. Itu kita sangat beruntung sekali dengan badan otonom itu ya. Badan otonom itu kita beruntung sekali sehingga dengan keberadaan mereka kami yakin P3 akan terus berkembang, akan dicintai oleh rakyat dan akan dipilih oleh rakyat pada Lalu bagaimana Pak dengan langkah dan strategi Bapak sebagai bakal calon DPR RI di pemilu 2024? Ya, tentunya saya sudah mempersiapkan ya, dan mempersiapkan sudah memikirkan jauh hari dan mempersiapkan. Bahkan saya sudah bergerak ya. Ya tentu dukungan itu adalah berangkat dari rakyat. Dan kita harus tahu juga apa sih kebutuhan rakyat, apa sih harapan rakyat, apa sih keinginan rakyat. Nah itu yang harus kita kemudian kita jawab. Bukan saja dijawab dalam bentuk teori, tapi dijawab dalam bentuk praktek-praktek nyata. Misalnya mereka ingin memperjuangkan jalan yang baik, ya kita bantu, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan agar jalan yang rusak, yang bolong-bolong agar dirapikan. Misalnya ada masyarakat membutuhkan kebutuhan air pump, ya kita coba perjuangkan komunikasi dengan PDAM supaya masyarakat yang belum terlayani oleh adanya air pump kita layani. Nah, strategi saya tentu aspirasi harapan di masyarakat kita penuhi. Tapi memang juga kita harus juga bahwa di wilayah Banten 3, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan itu juga banyak komunitas. Ya. Komunitas A, komunitas B, komunitas C, ya. Kalangan pemuda, kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi A, organisasi B, itu semua harus kita rangkul. Ya. Kita rangkul dan kita pendekatan dan bersilaturahmi. Saya terus aja sering ditanya apa sih khasiat ya, khasiat kok saya bisa terpilih menjadi anggota Dewan 5 periode. Itu sebenarnya kuncinya adalah satu, silaturahmi. Silaturahmi ke tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ke semuanya ya. Dan silaturahmi bukan pada saat menjelang pemilu. Adalah silaturahmi yang dibangun dengan berkelanjutan, dengan tidak boleh terputus-putus, dan akhirnya saling membutuhkan ya, saling menguatkan satu sama lainnya. Dan jumlah pemilih kan banyak sekali. Tentunya bukan hanya semua daerah kita datengin, cukup kita hitung berapa kecamatan yang berada di sekitar Banten 3 kita ambil. Ya, kemudian berapa jumlah pemuda, sebagian saja kita ambil. Berapa tokoh agama, ya itulah yang kita hormati dulu, kemudian kita coba upayakan dan kita bersama-sama dengan beliau-beliau. Nah, jadi dan terus juga strateginya juga publikasi dan dokumen publikasi ya. Misalnya kayak saya, kita pasang baliho, pasang banner, pasang spanduk, pemasang stiker, bendera dan sebagainya. Yang kemudian pemasangan itu tidak boleh sifatnya seadanya, harus betul-betul serius, berprogram, terencana dan misalnya pemasang baliho Idul Fitri naik, Idul Adha kita naikin, orang mau pergi haji kita naikin, ulang tahun Kota Tangerang kita naikin, ulang tahun Banten kita naikin baliho, ulang tahun Kabupaten Tangerang kita naikin, mengucapkan. Jadi kita terus terkenal, terus dikenal ya, dikenal. Nah, tapi dikenal itu juga bukan berarti kemudian dipilih. Nah, kita harus menyentuh hati masyarakat dengan cara yang baik, dengan silaturahmi, dengan mendengarkan aspirasi. Nah, kalau langkah-langkah itu yang tadi saya sampaikan dari awal sampai hari ini, kita bisa lakukan yang terbaik tanpa terputus. Insya Allah kita akan memenangkan pada pemilu legislatif 2024 siapapun dia. Ya, kita saya pikir dari itu. Baik, jadi tadi beberapa Bapak kiat-kiat sudah Bapak kasih tahu, kurang lebih mungkin bocoran lah Pak ya. Ya. Jadi itu udah berjalan sampai saat ini Pak ya? Alhamdulillah sudah berjalan. Oh baik. Nah Bapak kan rencana mau ada tingkat DPR RI, apakah ada salah satu syarat-syarat yang lebih penting atau beda? Karena kan tingkat DPR RI itu lebih tinggi Pak ya, dibanding DPRD kota maupun provinsi, itu bagaimana Pak? Ada nggak syarat khususnya? Ya memang persaingan pada tingkat pusat itu jauh lebih ketat ya dibandingkan tingkat provinsi. Jadi kota lebih mudah, provinsi lebih ketat, nah, pusat lebih ketat lagi. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa kita harus membaca nih berapa jumlah pemilih di Banten 3, berapa suara sahnya,
berapa peserta partai politik, apakah 10 atau lebih. Lalu kita bisa lihat di internal kita ini di P3 berapa yang potensial. Jadi itu kan menjadi pesaing kita. Kalau dalam bahasa agama itu namanya fastabiqul khairat. Kita juga bisa baca di eksternal siapa yang kuat-kuat di SDMK. Nah, setelah kita membaca diri kita dan membaca di internal kita dan membaca di eksternal partai-partai itu, baru kita bisa lakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya ya sekali lagi silaturahmi, pendekatan, tidak boleh mengeluh, terus jalan, terus bergerak sambil berdoa. Karena jabatan ini ya ini adalah merupakan kehendak Allah. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Jadi kalau Allah berkehendak, jadi maka jadilah. Kita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, kita manusia ini dalek hanya berusaha, ikhtiar, bekerja, berimprovisasi, meyakinkan. Tapi yang bisa memastikan bahwa kita jadi atau tidak jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya begitu. Lalu bagaimana Pak? Istilah dalam arti itu kadang-kadang ada yang cara pandangnya itu mana lawan, mana kawan itu beda tipis Pak. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita saya sebagai kader partai Persatuan, kita anggap semuanya adalah sahabat kita dan nggak ada lawan. Ya, tapi kalau namanya di politik tentunya tetap kita berpikir positif, ya, berpikir positif bahwa semua di belakang kita adalah sahabat, di beda partai juga sahabat. Jadi tergantung kita mensikapinya. Yang kita pikirkan bukan orang lain, yang kita pikirkan diri kita. Yang penting kita bekerja, bergerak, berusaha, menjalankan apa yang kita bisa untuk meyakinkan masyarakat. Hanya itu saja. Jangankan mikir orang lain, nanti kita kehabisan energi untuk memikirkan orang lain. Ya. Jadi cukuplah kita memberikan diri kita sampai kita ini terpilih. Tapi lagi-lagi keterpilihan kita, hasil itu tergantung dari usaha. Kalau usahanya maksimal, hasilnya maksimal. Kalau usahanya setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah. Kalau usahanya ya main-mainan, hasilnya main-mainan. Maka dalam hidup itu prinsip saya adalah harus bekerja keras, berpikir positif, berpandangan ke depan, penuh optimis. Saya yakin akan diraih harapan-harapan yang kita inginkan. Baik Pak, untuk sebagai penutup, kesan dan pesan Bapak sebagai jadi anggota dan itu kira-kira seperti apa? Saya mau ngasih pantun. Saya duduk di atas kursi warna hitam, bukan warna coklat. Saya datang ke Bara TV di waktu yang tepat. Dialog hari ini berjalan padat, penuh khidmat. Semoga Bara TV terus eksis lagi.